Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Kita bertemu lagi di Persekutuan Lansia GKMI Kudus pada bulan Maret di Rabu yang kelima. Sore ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, juga kita akan mendengarkan ceramah. Mari kita awali Persekutuan Lansia pada sore hari ini. Kita akan menaikkan pujian, kita bertemu lagi. Selanjutnya, doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Linawati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur sore hari ini telah mempertemukan teman-teman Komisi Lansia untuk bersekutu walaupun secara online atau daring. Tuhan pimpin puji-pujian sore hari ini. Firman Tuhan juga yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Yesaya, juga ceramah yang akan disampaikan oleh Dr. Ringga. Kami serahkan semua acara persekutuan sore hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Yesaya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan pujikan, lembutkan hatiku. Yesus, dengan firman
tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Selamat sore, opa-opa dan oma-oma sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya, tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur di sore hari ini, kami dapat kembali bersama-sama bersekutu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan singkat. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Mampukan dan urapilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar hamba juga dapat menyampaikan renungan firman Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa dan oma sekalian yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita sore hari ini adalah makan sebagai ibadah. Sebuah tema yang tampaknya tidak terlalu umum, mengingat bahwa kebanyakan dari kita memang tidak berpikir bahwa kegiatan makan itu sendiri sesuatu yang sifatnya rohani. Pada masa saya remaja, saya mulai menyukai tulisan-tulisan dari almarhum Romo Mangun. Ada satu buku yang beliau tulis yang judulnya itu Raga Widya. Raga itu berarti jasad, jasmani atau fisik manusia, dan widya itu berarti pengetahuan arif. Raga Widya adalah perjalanan Romo Mangun untuk menemukan kearifan-kearifan yang ingin dibahasakan oleh gerak-gerik jasad fisik manusia. Dalam bukunya itu, Romo Mangun mengungkapkan nilai dan makna religius dari setiap aktivitas yang kita lakukan, yang mungkin tampaknya remeh-temeh, biasa-biasa saja, seperti mendengar, berkata, menyanyi, ketawa dan menangis, melamun, bernafas, berdiri, duduk, menunduk, berlutut dan bersujud, berjalan, menari, bekerja, mandi, berpakaian, makan dan minum, juga saat kita tertidur. Dalam tepekur Romo Mangun, semua gerak-gerik kita bukan terjadi begitu saja. Selalu ada kedalaman, selalu ada penghayatan, selalu ada kearifan. Dan lebih jauh lagi, kata Romo Mangun, selalu ada tempat untuk beribadah. Jadi, opa dan oma, kalau saya boleh mengkaitkan tema khotbah atau renungan kita dengan ucapan Romo Mangun ini, maka bagi Romo Mangun, makan itu adalah ibadah. Makan itu adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Dalam bahasa yang dipakai oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, Rasul Paulus berkata demikian. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Karena itu, opa dan oma, kalau kita makan,
kita makan untuk Tuhan. Artinya apa? Artinya kita makan supaya tubuh kita kuat dan bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Maka pertanyaannya Opa dan Oma adalah, makan yang bagaimanakah yang dapat disebut sebagai ibadah? Makan seperti apakah yang dapat disebut memuliakan Allah? Saya ingin memberikan kepada Opa dan Oma ada 5 hal yang perlu kita ingat, bahwa makan itu menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Yang pertama, makan bisa jadi ibadah kalau makan itu mencukupi. Mencukupi apa? Mencukupi kebutuhan kita. Ketika kita makan dalam jumlah yang cukup. Di Jepang ada ucapan umum yang sering dikatakan. Saya memang nggak bisa bahasa Jepang, jadi mungkin maafkan saya kalau salah ya Opa dan Oma. Harahaki bu. Ya, harahaki bu itu adalah ucapan yang diulang sebelum dan sesudah makan. Dan ucapan itu berarti isi perut Anda sampai 80%. Kearifan kuno warga Okinawa ini menyarankan agar kita tidak makan sampai kenyang. Makan berlebih dapat meletihkan tubuh karena adanya proses pencernaan yang panjang yang mempercepat oksidasi sel. Dan ini beda sekali ya kalau saya mencoba untuk membayangkan diri saya sendiri. Biasanya habis makan siang, lalu kemudian saya lihat ada snack, ada bakpo, ada roti. Wah, saya tuh kadang nggak tahan, Opa dan Oma ya. Tetap saya ambil itu dan saya makan. Padahal saya habis makan siang, sudah kenyang ya, tapi masih pengen lagi. Nah, mari kita lihat 2 ayat Alkitab yang akan saya sebutkan yang bicara soal makan dengan berlebihan. Amsal 25 ayat 16 berbunyi, "Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya." Amsal 25 ayat 27 juga berkata hal yang sama. Tidaklah baik makan banyak madu. Padahal kita tahu ya, madu itu bagus untuk kesehatan. Tetapi tetap tidak boleh juga kalau kebanyakan. Yang kedua, bagaimana makan bisa menjadi ibadah? Makan bisa menjadi ibadah kalau kita bersikap apresiatif terhadap makanan. Oma dan Opa, setiap kali kita makan, kita harus selalu ingat bahwa semua yang kita makan itu asalnya dari Tuhan. Makanan adalah berkat Tuhan. Karena itu, selayaknya kita ini menghargai makanan. Selayaknya kita apresiatif. Jangan kita menghambur-hamburkan makanan. Dalam sebuah berita yang dituliskan di dalam kompasiana.com, ditemukan bahwa lebih dari 3 miliar orang, yang berarti hampir 40% populasi dunia, tidak mempunyai akses terhadap makanan sehat. Sebanyak 811 juta orang kekurangan gizi di dunia ini. Laporan State of Food Security and Nutrition in the World 2021 oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB menyatakan bahwa mayoritas kelaparan itu berada di Asia Selatan, di Asia Tenggara, dan di Asia Barat. Nah, ini mengejutkan sekali ya Opa dan Oma. Karena seringkali kita itu berpikir yang kelaparan adalah mereka yang ada di benua Afrika. Tapi menurut laporan ini, kalau kita baca ini tadi, kita jadi tahu bahwa saat ini kelaparan juga terjadi di Asia. Dan termasuk berarti di negara kita sendiri. Karena itu sekali lagi marilah kita tidak menghambur-hamburkan makanan. Kita belajar untuk apresiatif terhadap makanan. Yang ketiga, makan bisa jadi ibadah kalau apa yang kita makan itu kaya nutrisi. Nah, kalau saya mengatakan kaya nutrisi ini, Oma dan Opa, bukan berarti harus selalu mahal loh. Makanan yang sederhana pun asal pengaturannya tepat bisa bermanfaat alias menyehatkan. Jadi yang saya maksudkan dengan kaya nutrisi ini adalah makanan yang bergizi,
makanan yang baik buat tubuh kita. Dalam catatan myplate.gov yang seharusnya mengisi piring kita itu adalah seperti ini. Lebih konkretnya adalah seperti ini. Sudahkah makanan yang kita makan itu sesuai dengan gambar tersebut? Nampaknya kita jarang makan buah-buahan atau sayur-sayuran. Kalaupun ada, biasanya jumlah sayuran dan buahnya cuma sedikit. Tapi kita memperbanyak asupan kalori seperti nasi atau roti. Yang keempat, Oma dan Opa, makan bisa jadi ibadah kalau makanan itu membuat kita beramal kepada sesama kita. Leluhur kita, Menno Simons, pernah berkata demikian. Orang-orang yang sudah lahir baru dalam Tuhan melakukan makan, minum, berpakaian, dan tinggal di rumah mereka dengan ucapan syukur. Untuk apa? Untuk menopang kehidupan mereka sendiri dan untuk melayani dengan cuma-cuma tetangga mereka menurut firman Tuhan. Dalam kitab Yesaya 58 ayat 10 juga dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kemudian mengutip ucapan Yesus dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 11, Yesus pernah berkata demikian, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah berbuat demikian juga. Satu lagi, Oma dan Opa, saya mengutip dalam kitab Hikmat Amsal 22 ayat 9, berkata begini, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ayat dalam Amsal 22 ayat 9 ini punya terjemahan yang lebih harfiah, yang bunyinya seperti ini. Seorang yang murah hati akan diberkati karena dia memberikan beberapa dari makanannya kepada orang miskin. Nah, karena itu Opa dan Oma, kalau kita ingin makan kita ini menjadi ibadah kepada Tuhan, maka kita harus mau beramal, maka kita harus mau berbagi makanan itu kepada sesama kita, khususnya mereka yang membutuhkan. Kelima dan terakhir, makan bisa jadi ibadah kalau kita menikmatinya. Apa artinya? Artinya makanan itu membuat kita puas. Makanan itu kita nikmati ya, kita rasakan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang bisa makan dengan makanan yang mewah dan berlimpah, tapi sayang mereka tidak menikmatinya. Atau ada juga orang yang makan, tapi makannya itu dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa ya. Sehingga istilahnya itu kayak langsung ditelan begitu ya, tidak dikunyah dulu. Pengkhotbah 9 ayat 7 mengatakan, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Nah, jadi Opa dan Oma, mari kita setiap kali kita makan, kita menikmatinya dengan hati yang senang, dengan hati yang puas. Oma dan Opa sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat 5 hal tadi. Yang pertama apa? Makanan itu bisa menjadi ibadah kepada Tuhan, asalkan makanan itu mencukupi, ya, sesuai dengan apa yang diperlukan tubuh kita. Kemudian apresiatif, artinya apa? Kita tidak menghambur-hamburkan, melainkan kita belajar untuk berhemat, ya, terkait dengan makanan. Yang ketiga, kaya nutrisi. Makanan itu bisa mendatangkan manfaat bagi tubuh kita. Yang keempat, amal. Kita berbagi makanan dengan orang-orang lain yang membutuhkan. Dan yang terakhir, nikmat. Kita bisa menikmati makanan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Oma dan Opa sekalian.
Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang telah diuraikan oleh Pendeta Yesaya. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar pada sore hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Acara selanjutnya adalah ceramah dengan tema makanan sehat bagi lansia yang akan disampaikan oleh Dr. Ringga. Sebelumnya kita pujikan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya panggil Bapak Ibu saja ya, karena saya sudah termasuk lansia. Umur saya 30 tambah 30, jadi 60 tahun. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang makanan apa sih yang sehat bagi lansia itu. Saya akan memberikan ceramah yang pakai bahasa sangat mudah untuk dimengerti, pakai bahasa awam ya. Nanti kita akan lihat slide. Nah, pada orang-orang lansia memasuki usia lanjut, biasanya itu ada penurunan nafsu makan. Karena apa? Karena kesulitan menelan, kesulitan mengunyah. Biasanya kan gigi belakangnya itu udah pada nggak ada ya. Tapi ada juga sih yang pakai gigi palsu ya. Juga masalah pencernaan, makan pedas sedikit, mencret ya. Atau juga karena efek obat-obatan. Kemudian kepekaan rasa di lidah itu sudah menurun sekali. Makanan apapun rasanya itu tidak begitu enak. Juga karena gangguan mental, biasanya depresi atau kesepian pada orang-orang tua yang sudah tidak ada lagi anak-anak atau cucu-cucu yang bersama-sama dengan dia. Itulah penyebab-penyebab mengapa pada lansia nafsu makannya menurun. Nah, masalah susah makan itu harus diatasi karena dapat menyebabkan malnutrisi. Malnutrisi itu kekurangan nutrisi atau kekacauan nutrisi dalam tubuhnya yang dapat menyebabkan penurunan berat badan. Pada orang-orang lansia biasanya badannya mulai menyusut ya, kelihatan begitu karena ada penurunan berat badan dan ini akibatnya meningkatkan risiko timbulnya berbagai macam penyakit. Maka kita harus dapat mengatasi masalah ini, masalah susah makan ini dengan memenuhi kebutuhan gizi agar kesehatan lansia itu terjaga sehingga tetap dapat beraktivitas secara mandiri. Nah, kita sampai kepada makanan untuk lansia harus sesuai dengan kondisi tubuhnya ya, mulai dari pemilihan nutrisi, kemudian pengolahannya seperti apa, mengolah makanannya, kemudian pengaturan pola makan. Orang-orang lansia harus memilih makanan
yang bernutrisi supaya berat badannya ideal, otot-ototnya kuat, mendukung metabolisme tubuh. Makanan bernutrisi yaitu protein hewani maupun nabati, karbohidrat atau zat tepung untuk memenuhi kebutuhan energi. Tadi yang Pak Yes sudah jelaskan, kebanyakan kita itu makan karbohidrat, ya, nasi, roti, itu sama itu karbohidrat. Padahal kita harus makan seimbang ya, protein, bisa protein hewani, nabati, karbohidrat, serat, baik sayuran maupun buah-buahan, dan vitamin maupun mineral. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin B12, vitamin K, vitamin C, vitamin B6, kalsium, dan lainnya. Di slide semuanya ada, nanti bisa dilihat ya. Kemudian kita juga harus memilih makanan yang mudah ditelan ya. Kalau orang lansia tuh kadang-kadang menelan saja harus diatur. Karena apa? Di tenggorokan kita ini ada persimpangan antara menelan makanan ke saluran pencernaan dan ke saluran nafas. Itu pada saat menelan tidak boleh bernapas. Ya. Demikian pun kalau bernapas tidak boleh menelan. Karena kalau bersama-sama bisa tersedak. Maka pada lansia kalau makan harus diatur, mikir, aku meh menelan, aku tak gak ambegan sih. Nah, gitu ya. Bapak Ibu ya. Jadi pilihlah makanan yang teksturnya itu lembut. Kalau perlu di blender biar gampang maemnya dan gampang menelannya. Atau bisa dipotong juga kecil-kecil. Kalau misalnya pisang itu kan gede ya kalau digigit ya. Kalau zaman kita muda kan makannya kan wah pisang ya mungkin 1 biji bisa kita makan 4 kali ya. Tetapi ketika kita sudah mulai lansia, kecil-kecil saja kalau perlu dipotong. Lalu makannya disendoi ya. Jangan digigit lagi kayak dulu. Hayong dhisik iso, saiki ra iso. Lah yang saiki wis lain ya. Kita sudah kekuatannya juga sudah berbeda. Cara menelan kita juga sudah berbeda, enggak kayak muda dulu. Pilih makanan yang teksturnya lembut, bisa dipotong kecil-kecil, juga bisa dicincang. Dicincang kecil-kecil ya, dipotong-potong kecil-kecil kalau daging atau buah-buahan. Lalu kalau misalnya itu daging atau ikan yang ada durinya, itu diopesi dulu ya, diopesi dulu, jangan ada tulangnya. Sekecil apapun tulang berbahaya untuk lansia ya kalau kesedak. Duri juga bahaya, oleh sebab itu kalau mau makan harus diopesi dulu. Diambili tulangnya dan durinya supaya aman waktu kita menyantapnya. Lalu pola makan itu harus teratur ya agar nutrisi dalam tubuh terjaga. 3 kali makan besar. Tapi kalau pada lansia itu biasanya lambungnya sudah mulai mengkerut. Maka enggak bisa lagi makan yang sebanyak dulu. Ya Bapak Ibu, kita harus mengukur makan kita itu harus sesuai dengan kebutuhan tadi Pak Yes bilang berapa persen? 80%, jadi tidak sampai kenyang sekali ya. Wong bisa 80% aja sudah hebat kok Bapak Ibu ya kalau usia-usia lansia itu. 3 kali, kemudian jangan lewatkan jam makan. Kalau memang waktunya makan, harus makan. Supaya apa? Supaya perut kita itu niteni itu sudah tahu iki jamnya makan. Karena di dalam tubuh kita itu ada jam bioritme namanya. Ada bioritme. Kalau sampai telat, biasanya sudah jam segini maem telat, itu bisa menyebabkan gangguan pada lambung. Nanti asam lambungnya bisa memproduksi lebih banyak dan itu bisa menyebabkan nyeri pada ulu hati. Ya, oleh sebab itu harus tepat waktunya,
dan porsinya kecil-kecil saja. Jangan banyak-banyak, kecil-kecil saja. Lalu diselingi juga dengan snack yang sehat, nanti saya akan jelaskan snack sehat itu apa saja. Lalu cegah kekenyangan dan kembung. Tadi Pak Yes bilang 80% itu supaya tidak terlalu kenyang dan tidak kembung. Karena sebetulnya di dalam lambung dan usus kita itu adalah rongga. Memang ada tempat untuk udara. Makanya Bapak Ibu sering apa? Buang angin. Karena memang kita bicara ini aja ada udara yang masuk di saluran pencernaan kita. Dan kentut itu penting buat kami dokter. Kalau sampai Bapak Ibu nggak bisa kentut, wah bahaya, ada gangguan pada usus, bisa-bisa itu karena sumbatan. Dan itu menyebabkan hal yang tidak baik. Tetapi juga jangan sampai kembung. Maka itu perut harus diisi supaya tidak banyak udaranya yang menyebabkan kembung. Begitu. Kemudian dijaga agar energi atau tenaga itu tetap ada sepanjang waktu. Kalau makan teratur, itu nanti energinya akan ada terus. Ada yang datang ke klinik lemas sekali. Katanya nggak bisa apa-apa, nggak bisa mikir, nggak bisa itu. Ternyata apa? Karena memang maemnya tidak teratur, tidak nafsu makan dan tidak makan. Akibatnya memang jadi kekurangan energi dan itu membuat lemas. Pada lansia juga harus menghindari makanan yang dapat menimbulkan masalah pencernaan. Misalnya apa? Masalah pencernaan yang paling sering. Sembelit, ya. Susah buang air besar. Atau buang air besarnya itu keras. Gangguan berikutnya adalah sakit mah. Sakit pada ulu hati. Di dada bagian bawah tengah itu ya, itu adalah lambung kita, disebut mah. Itu sering terjadi masalah. Nah, untuk menghindari supaya masalah pencernaan itu tidak terjadi, kita harus menghindari pedas, ya, makanan yang pedas-pedas. Oh, ndek enom kuat kok, ada enom, ya kan? Sekarang sudah tua itu ususnya itu dindingnya itu sudah menipis sehingga tidak bisa lagi makan pedas-pedas. Oh, ndek enom kuat kok diare, saiki kok kena pedes sidik sudah diare. Ya, karena memang organ tubuh kita sudah mulai menurun. Enggak boleh yang kecut-kecut, yang asam atau yang bersoda. Nah, kita harus memilih makanan-makanan yang banyak mengandung serat untuk mencegah sembelit. Makanan-makanan yang banyak serat itu adalah sayur-sayuran. Di sini ada buncis, ada sawi, ada wortel, macam-macam ini ya. Sayuran jenis-jenisnya banyak sekali. Kemudian yang tidak kalah penting supaya tidak sembelit, tidak sulit BAB, yaitu minum air. Nah ini Bapak Ibu, saya sering bertanya, minumnya berapa banyak? Kita itu membutuhkan cairan 30 cc per kilogram berat badan per hari. Nah, itu minimal. Misalnya berat badannya 50 kg, berarti berapa? 50 kg kali 30 cc, yaitu 1500 cc atau 1,5 liter air. Kebutuhannya untuk 24 jam. Kalau 1500 cc itu kita buat pada gelas biasa, gelas belimbing itu biasanya kan 250 cc. Kira-kira adalah 6 gelas sehari semalam untuk yang berat badannya 50 kg. Kalau yang berat badannya bertambah, maka tentunya kebutuhan cairannya juga bertambah.
Kalau kita kekurangan dari yang 30 cc per kilogram berat badan tadi, kemungkinan besar akan sembelit kalau buang air besar. Oleh sebab itu, kita menghindari kekurangan cairan supaya tidak sembelit dan juga tidak dehidrasi atau kekurangan cairan. Kita juga harus memilih lemak yang sehat. Memang kita sebagai lansia bukannya tidak memerlukan lemak, perlu. Lemak itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Dan lemak yang sehat itu bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan ya. Ada kacang merah, kacang tanah, kacang polong, kenari, almond, juga alpukat. Pada alpukat itu ada lemak, tapi dia adalah lemak yang baik. Kemudian makanan-makanan untuk kita sebaiknya direbus atau dikukus, tidak digoreng. Karena kalau digoreng itu, minyak goreng itu biasanya adalah lemak jenuh. Yang membuat apa? Membuat kolesterol jahat atau trigliserid di dalam darah kita. Nah, kalau sudah mulai lansia begini, sebaiknya makanan-makanan yang digoreng pakai minyak goreng itu kita hindari. Kemudian kita juga harus membatasi makanan yang mengandung gula, ya. Gula berlebih dapat meningkatkan gula darah yang berisiko timbulnya penyakit diabetes atau kencing manis. Kemudian Bapak Ibu yang kurang kita sadari ya, gula berlebih itu menyebabkan cepat lapar loh. Loh kok bisa? Iya, gula berlebih itu menyebabkan cepat lapar. Pada orang-orang kencing manis, tanda-tanda pertamanya adalah cepat lapar. Padahal makannya banyak, tapi kok lapar. Kemudian yang kedua, tandanya adalah cepat haus. Sudah minum banyak tapi haus terus. Dan yang ketiga, sering kencing. Itu tanda-tanda diabetes. Banyak gula membuat cepat lapar. Lalu kita juga mengurangi asupan garam. Tadi yang pertama kita harus pakai lemak yang sehat, kemudian kurangi gula. Yang ketiga, kurangi asupan garam. Garam berlebih itu dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Garam tidak hanya terdapat pada garam dapur loh. Dipikir ya garam dapur atau yang biasa kita siapkan garam meja itu ya. Tidak hanya itu, tapi juga ada pada penyedap rasa. Nah, penyedap rasa itu ada garamnya. Lalu saus olahan itu pakai garam juga. Itu yang jarang kita sadari. Jadi memang kita harus mengurangi kadar garam ya. Masukkan untuk makanan kita, garam harus dikurangi. Yang biasa nabur-nabur garam sekarang enggak usah ya, enggak usah lagi. Karena garam itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dengan cara apa? Pembuluh darah kita itu menjadi tebal kulitnya. Pinggir-pinggirnya menjadi tebal, kaku, ya, sehingga tekanannya tinggi. Dan ketika tekanan tinggi, itu terdapat pada otak dan pada jantung kita. Di pembuluh darah itu ada semacam lumut ya, semacam lumut di pinggir-pinggirnya, yaitu lemak-lemak. Kalau lemak itu lepas, ketika tekanannya tinggi, seperti pada selang yang tekanannya tinggi itu kan lumutnya pada lepas tuh. Semacam itu juga di dalam pembuluh darah kita. Kalau lepas, pada pembuluh darah besar yang lepas tadi bisa lewat. Tapi pada pembuluh darah yang kecil, itu misalnya di otak bisa bikin stroke. Di jantung bisa bikin serangan jantung. Nah itu bahayanya. Maka garam itu memang dibutuhkan, tetapi sedikit saja. Nah ini saya berikan contoh-contoh makanan sehat bagi lansia. Ikan. Nah ikan ini penting ya, ikan yang segar ya Bapak Ibu. Jangan ikan-ikan yang sudah dibusukkan
saya bilang ikan busuk. Ikan busuk itu apa? Ikan asin ya. Ikan asin itu ikan dibusukkan sebetulnya. Memang ikan diawetkan, bukan ikan segar lagi, dia sudah diawetkan. Kemudian yang enak ya, orang-orang Jawa ini makan enak ya, itu pindang. Nah, pindang itu ikan busuk juga. Jangan, udah mulai dari sekarang jangan makan itu lagi ya. Itu bukan ikan segar dan tidak baik buat lansia. Itu ikan-ikan yang tidak segar lagi. Kita dianjurkan untuk makan ikan, tapi ikan yang segar. Karena kalau ikan segar itu masih mengandung protein yang bagus, kadar lemaknya itu rendah. Lalu lemaknya itu lemak yang baik, mengandung omega 3 yang membantu menjaga kesehatan jantung. Tekstur ikan itu lembut dan cocok untuk lansia. Ini saya kasih contoh, ada ikan yang dipepes pakai daun pisang. Wah, ngelihatnya jadi kemecer ya. Dan ini juga pakai bumbu yang tidak pedas ya. Kemudian selain ikan juga telur. Telur itu sumber protein hewani, mengandung vitamin dan mineral dan juga vitamin-vitamin ya. Ada vitamin D, B12, B2, asam folat dan juga ada zat besinya. Tetapi ya hati-hati buat yang alergi. Ada juga orang-orang sepuh yang kalau makan telur itu terus udunen. Nah, itu ada. Jangan kalau makan telur kemudian udunen ya, udun yang kecil-kecil itu loh, udun semat namanya ya. Nah, jangan kalau memang menyebabkan alergi, telur jangan dimakan ya. Kemudian daging ayam. Daging ayam loh, bukan kulit ayam ya. Kulitnya enggak boleh. Pada orang lansia dulu waktu muda sudah pernah ngerasa kulit ayam, sekarang makan dagingnya aja ya. Karena kadar nutrisinya tinggi, dia mengandung protein, vitamin B12 dan juga zat besi. Cara masak harus benar agar matang sempurna dan bisa mendapatkan nutrisinya secara optimal. Di sini saya contohkan daging ayam dicincang kecil-kecil ya untuk Bapak Ibu. Dan masak sampai empuk supaya tidak sulit untuk mengkonsumsinya kita ya. Kemudian kacang-kacangan, kacang tanah, kacang almond, kenari itu sebagai pelengkap menu. Sebagai sumber protein nabati dan mengandung serat, juga mengandung vitamin B6, kalsium, kalium, magnesium dan dia juga rendah lemak jenuh. Tapi yo jangan banyak-banyak, pehne dianjurkan kemudian makame sak toples saben dino. Yo ndak boleh ya, sedikit-sedikit saja. Karena disebut di sini pelengkap. Namanya pelengkap itu ya sedikit saja. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak kuat lagi menggigit kacang ya, piye dikecak atau diulek dulu, dilembutkan supaya lebih mudah makannya ya. Kemudian buah-buahan. Nah, buah-buahan ini sangat penting ya untuk kita supaya kita tetap segar. Ini ada pisang, stroberi, kiwi, melon, alpukat dan lain-lain. Buah-buahan ini tinggi seratnya dan juga banyak air. Berbagai vitamin dan mineral ada pada buah-buahan ini. Buah pisang itu mengandung serat, ada kalium, B6, vitamin C, ada magnesium ya. Nah, kalium Bapak Ibu yang ada pada pisang itu baik untuk orang hipertensi. Kandungan lainnya adalah untuk menjaga sistem pencernaan tadi supaya tidak sembelit ya. Nah, untuk yang diabetes harus menghindari buah-buahan yang mengandung gula yang tinggi seperti rambutan, anggur, klengkeng, nangka, durian. Wah, enak-enak itu, enak-enak tapi gulanya sangat tinggi. Jadi harus dikurangi, harus bisa mengendalikan diri ya untuk Bapak Ibu yang kencing manis. Enggak boleh tadi
buah-buahan yang mengandung gula sangat tinggi. Kemudian sayur-sayuran itu juga sangat penting untuk kita. Ada tomat, bayam, wortel, ya. Ini bisa dijus, bisa juga misalnya dijadikan sayur. Sayuran berdaun hijau itu kaya serat dan mineral. Misalnya bayam, sawi, daun katuk, daun kelor, ya. Itu kalau dimasak bening tuh enak loh Bapak Ibu. Dan dia teksturnya lembut. Mudah untuk dimakan, mudah untuk dikonsumsi. Sayur-sayuran yang lain misalnya tomat, wortel, buncis, terong dan lain-lain ya. Diversifikasi pilihan sayur agar nutrisi yang didapat itu lebih optimal. Maksud saya jangan maem tomat saben dino. Atau wong seneng aku iku wortel tok dok. Lho ya aja, harus selang-seling makanannya ya. Jangan satu macam saja, karena apa? Kalau satu macam saja itu kandungannya ya hanya itu saja. Tapi kalau bermacam-macam sayur-sayuran berbeda-beda itu kandungannya berbeda-beda, mineralnya berbeda-beda yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau misalnya mau tomat terus, wortel terus nanti kebanyakan vitamin A saja ya. Bisa-bisa nanti matanya jadi kuning kalau terlalu banyak vitamin A. Oleh sebab itu makanannya harus bervariasi, berganti-ganti. Nah ini susu dan produk susu. Pilih susu yang rendah lemak atau bebas lemak. Banyak ya sekarang pabrik-pabrik susu itu memproduksi susu yang rendah lemak dan bahkan tanpa lemak untuk orang-orang lansia. Tetapi dia ditambah tinggi kalsium dan vitamin D untuk mencegah terjadinya osteoporosis atau pengeroposan tulang dan masalah-masalah tulang yang lain. Rendah lemak tetapi ditambah kalsium dan vitamin D. Itu penting. Jadi susu yang tidak mengandung banyak lemak ya. Kemudian tadi minum air ya 3 kali 1 gelas atau tadi saya hitung ya tergantung dari berat badan kita. Kemudian makanan yang mengandung pati atau karbohidrat itu seperti kentang, nasi, jagung atau gandum sebagai sumber energi ya. Karbohidrat itu memang sumber energi yang sangat cepat. Misalnya ada bapak ibu yang rasa lemas ya tiba-tiba lemas sekali ngomongnya ngaco. Ternyata apa? Diperiksa gulanya ngedrop cuma 50 misalnya atau 50 sekian 60 ya. Lemes ngomongnya ngaco. Cepet-cepet minum teh hangat manis. Wah, langsung biar seger lagi ya. Karena apa? Memang makanan karbohidrat itu sumber energi yang sangat cepat. Begitu diminum dalam sekian menit dia sudah berubah menjadi energi. Sumber energi yaitu serat, vitamin, mineral yang baik untuk lansia. Sebaiknya pilih yang bertekstur lembut seperti kentang, oatmeal, gandum, ya oatmeal gandum, bubur nasi, terutama bagi yang memiliki masalah menelan. Kalau memiliki masalah menelan, jangan makan nasi yang keras. Makanlah nasi yang lembut. Misalnya sudah diliwet, ya seperti nasi liwet saya bilang, atau nasi tim, ya. Kalau bubur, ya itu buat yang memang sangat kesulitan menelan, memang dibuat bubur. Tapi kalau yang memang masih bisa makan, makanlah nasi yang lembut, dimasak cukup air, jangan yang keras. Karena nanti usus kita kerja keras untuk mencernanya. Wah, nanti masalah lagi ya. Udah hampir selesai ternyata. Dari 2 Korintus 4 ayat 16, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Sebab itu kami tidak tawar hati
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya Bapak Ibu, memang usia kita bertambah. Bertambah atau berkurang ya? Bertambah jumlahnya, tetapi sesungguhnya itu berkurang. Kalau misalnya umur 70 tahun sekarang sudah 60, kan berarti kan tinggal 10, ya kan? Tetapi meskipun demikian ya, dikatakan oleh Rasul Paulus, kita harus menerima bahwa memang kita menjadi lansia itu anugerah Tuhan, tidak bisa seperti waktu muda dulu, meluwayu sak katoke enggak bisa. Naik tangga sudah dikurangi, memang makin merosot kita. Tetapi apa? Dikatakan manusia batiniah kami ya, manusia batiniah kita diperbaharui dari sehari ke sehari, semakin bijaksana, semakin menjadi teladan, semakin menjadi kebanggaan dari keluarga. Karena kita menjadi teladan iman bagi mereka. Juga teladan untuk apa? Makan, makanan yang sehat, enggak merepotkan keluarga yang lain. Kita sudah tahu. Jadi dari ceramah ini menjadikan kita bertanggung jawab atas kesehatan kita sendiri. Jangan tergantung kepada orang lain. Atau kalaupun tergantung kepada orang lain, kita sudah tahu apa yang boleh dan yang tidak boleh, apa yang sehat bagi kita dan yang tidak. Terima kasih, kita harus tetap semangat dan Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Kita lihat nih, para lansia yang bersemangat. Wah, meskipun lansia tetap bergembira ya, meskipun giginya sudah pada rompal, tetap bersemangat. Karena apa? Batiniah kita, manusia batiniah kita diperbarui oleh Tuhan dari sehari ke sehari. Kiranya ceramah ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Terima kasih untuk Dr. Ringga untuk ceramah makanan sehat bagi lansia, sehingga tentunya sangat bermanfaat bagi Komisi Lansia dan Bapak Ibu semua yang telah mendengarkannya. Bapak Ibu, kita akan akhiri persekutuan Komisi Lansia pada sore hari ini. Untuk doa penutup dan doa berkat, saya minta Pendeta Muda Yesaya. Kemudian kita akan pujikan Bapa terima kasih. Opa dan Oma sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan menutup persekutuan Komisi Lansia pada sore hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah kalau kami boleh bersekutu pada sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Demikian juga penyuluhan kesehatan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ringga. Kami berdoa biarlah kiranya apa yang sudah kami bagikan ini Tuhan benar-benar boleh bermanfaat dan menolong opa dan oma sekalian yang ada di rumah untuk sungguh-sungguh boleh melihat bahwa makan itu bukan sekedar kegiatan yang biasa. Makan bukan sekedar kegiatan yang remeh yang kami lakukan setiap hari. Namun ternyata makan bisa menjadi sebuah ibadah, sebuah bentuk ibadah bakti kami kepada Tuhan yang telah menyediakan makanan itu sendiri bagi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur juga untuk setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani, Ibu Erlinawati, Ibu Swanlin yang telah memimpin, demikian juga untuk Bapak Samuel yang telah memainkan keyboard untuk mengiringi puji-pujian pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan terus memakai hamba-hamba-Mu ini agar dapat melayani dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami mengakhiri
persekutuan Komisi Lansia pada sore hari ini. Kami mohon berkat-Mu atas opa dan oma sekalian yang ada di rumah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih teladan dari Guru Agung kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai opa dan oma sekalian mulai dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sampai jumpa di persekutuan lansia bulan April. Dah.